Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel City Support. Kali ini saya ingin membahas tentang mengapa seseorang itu bisa kecanduan game. Contohnya adalah game online. Jadi itu adalah tanggung jawab dari dopamin. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi ketika seseorang bermain game, itu ketika dia dapat kemenangan gitu ya, itu dopaminnya keluar di otak. Dopamin di otak keluar sehingga timbul rasa bahagia, timbul rasa senang, dan dia bersemangat gitu kan. Akhirnya dia pengen bermain lagi gitu. Nah, ketika dia naik level, dopamin keluar. Kemudian ketika dia naik level lagi, dopamin keluar. Dan ketika mungkin main game bola, dia rasa gembira, rasa senang, itu dopamin keluar. Tapi itu disebut dengan dopamin instan ya. Dopamin instan itu akan keluar dengan cepat ketika dia ada rangsangan bahagia, rangsangan suka. Contohnya seperti main game tadi. Selain itu juga ketika melihat video short, TikTok, YouTube short, itu ada rasa keluar, rasa bahagia keluar ya, tertarik. Oh, ini videonya menarik, videonya suka, like gitu. Itu juga dopamin keluar. Jadi dalam dunia modern sekarang ini, itu dopamin kita sangat mudah untuk dipicu dengan adanya game online, kemudian video short, sehingga orang itu akan senang sekali ya ketika main game sampai lupa waktu, kemudian ketika scroll YouTube short sampai tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam, bahkan ketika sadar sudah seharian begitu. Itu yang dinamakan dengan dopamin hit, atau hit itu seperti pukulan gitu di otak. Kemudian di dopamin itu akan keluar dengan banyak atau banjir setiap hari ketika kita bermain game atau scroll media sosial, scroll TikTok setiap harinya. Nah, bahayanya adalah ketika setiap harinya kita keluar dopamin dengan banjir, itu akan hal-hal yang spesial, hal yang dulu membuat kita bahagia, dulu yang membuat kita senang, itu akhirnya hidup kita menjadi bosan, gampang bosan, kemudian depresi, kemudian hal yang dulu membuat kita bahagia menjadi tidak menarik lagi. Hal-hal kecil yang bisa membuat senang akhirnya membosankan. Jadi hidup itu menjadi terasa hampa, menjadi terasa gampang bosan gitu ya dengan hal-hal di dunia ini. Nah, akhirnya seseorang itu bisa menjadi bosan, depresi, bahkan muncul cemas, bahkan gangguan mental ketika dopamin itu keluar setiap hari. Dopamin hit itu dipacu setiap hari, itu akan dapat memicu gangguan mental. Makanya banyak orang di zaman modern ini sangat mudah untuk merasa bosan, sangat mudah untuk merasa depresi, sangat mudah untuk mengakhiri hidupnya gitu ya, karena merasa bosan hidup. Nah,
dopamin yang sudah terlanjur dipicu setiap hari ini bisa terjadi ketidakseimbangan, yang orang yang seharusnya bisa bahagia tiba-tiba menjadi rasanya flat gitu, nggak ada rasa bahagia sama sekali. Itu karena dopamin yang sering dipicu. Selain dari game online, kemudian scroll TikTok atau video short, itu juga dari PMO, pornografi, masturbasi, dan onani. Itu pornografi itu sangat berbahaya. Jadi ketika seorang anak kecil melihat, kemudian dia penasaran, itu dopaminnya yang bekerja. Dia penasaran. Kemudian ketika dia melihat sedikit di handphonenya, kemudian harinya dia membuka lagi gitu. Semakin terbuka, kemudian dopaminnya penasaran lagi, merasa senang, akhirnya dia membuka yang lebih terbuka lagi, dan akhirnya melakukan hal-hal yang masturbasi, onani seperti itu, dan akhirnya dopaminnya banjir. Itu juga bisa menyebabkan seseorang menderita depresi atau kecemasan. Lalu bagaimana caranya agar ketika sudah terlanjur, yaitu dengan puasa dopamin. Yang dimaksud dengan puasa dopamin itu seperti apa sih gitu kan? Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan seperti bermain game, kemudian scroll YouTube, TikTok, video short, itu kita berhentikan dulu, kita stop dulu. Kemudian hal-hal yang bisa membuat kita mengeluarkan dopamin dalam jumlah besar itu kita stop, kita ganti dengan rutinitas yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya dengan berkebun, kemudian dengan jalan-jalan, kemudian dengan nonton TV, hal-hal yang biasa ya. Itu akan membuat kita dopamin ini enggak terjadi lonjakan yang sangat tinggi selama kurang lebih 3 bulan. Jadi hindari dulu untuk scroll media sosial, main game, atau PMO selama 3 bulan, dan akhirnya nanti dopamin yang tadinya banyak dopamin hit itu akan menjadi normal kembali ya. Setelah itu nanti akan terbiasa, hal yang tadinya membosankan akan membuat kita menjadi bahagia lagi. Hal kecil seperti membaca buku, kemudian berkebun, menanam pohon, itu akan menjadi hal-hal yang menarik ketika semua itu ditinggalkan, yang kebiasaan-kebiasaan buruk tadi itu. Dan kemudian hal-hal yang tadinya sering dilakukan itu akan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan, misalnya yang tadi saya sebutkan ya, sehingga akan terjadi perubahan gaya hidup, kemudian perubahan kebiasaan, dan itu bisa dilanjutkan sampai nanti setelah 3 bulan ya, akan kembali terbiasa dengan kehidupan yang tadi, seperti sehari-harinya yang kebiasaan lama yang main game, kemudian main YouTube short, itu bisa kita tinggalkan, diganti dengan kebiasaan baru yang lebih berkualitas. Selain itu juga dengan banyak meditasi, banyak berdoa, itu juga akan sangat membantu untuk mengembalikan dopamin kita agar menjadi seimbang. Berolahraga, kemudian jalan pagi, itu sangat bagus sekali untuk bisa mengembalikan. Intinya adalah hal-hal yang membuat
dopamin kita cepat keluar atau dopamin hit seperti main game online, main PS, kemudian scroll YouTube, scroll TikTok yang selama ini sudah berjalan bertahun-tahun diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu membosankan akhirnya akan menjadi menarik lagi ketika diganti dengan kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Mungkin dopamin itu juga keluar ketika kita mendapat ujian, kemudian belajar giat dengan lama gitu, akhirnya kita menjadi juara satu, dopaminnya keluar. Kemudian kita berlatih keras, kemudian akhirnya bisa memenangkan pertandingan, itu juga dopaminnya keluar. Tapi kenapa orang tidak bisa konsisten dengan latihan? Karena dengan konsisten latihan mendapatkan juara itu butuh perjuangan yang panjang ya, dan itu membosankan. Kemudian belajar dengan tekun akhirnya menjadi juara satu itu juga proses yang membosankan, sehingga jarang sekali bisa bertahan. Beda dengan tadi main game online, kemudian main PS, kemudian scroll YouTube, itu kan dopaminnya langsung keluar gitu ya. Cuman dopamin hit berbahaya untuk jangka panjang. Jadi sebaiknya untuk yang teman-teman yang masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi, itu bisa mulai diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dulunya mungkin kita terbiasa ya di kegiatan di masa kecil itu seperti berjalan pagi, membaca buku, kemudian bercocok tanam, kemudian berdoa, sholat, sembahyang, itu hal-hal yang positif sekali untuk bisa mengembalikan dopamin kita menjadi seimbang. Tentunya hal-hal yang dulu membosankan akan kembali lagi bisa menjadi bahagia ketika kita bisa mengembalikan kondisinya seperti semula, yaitu dengan keseimbangan dopamin. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.